nilai di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Oh ya, saya semuanya ini kan dari STAN ya. Dulu D1-nya. Dulu saya juga dari STAN. Jadi saya lulusan D3 penilai di tahun berapa ya? 2007 mulainya. Ini masuknya. Terus saya lulus di tahun 2010. Terus saya melanjutkan pendidikan di D4 di STAN juga. Itu D4-nya mulai tahun 2014 ya, 2014. Nah, terus setelah D4 waktu itu ada pengangkatan fungsional penilai. Itu selanjutnya setelah fungsional saya melanjutkan pendidikan master di tahun 2020 ya. Jadi saya lulus di tahun 2022 kemudian di kantor pusat. Terus riwayat pekerjaan pertama kali penempatan dulu saya di Direktorat EP ya. Jadi pertama kali penempatan saya di Direktorat EP tahun 2011 ya. Sampai 2014 sebelum itu. Terus yang kedua setelah lulus D4 saya di LTO 4. Ya, mungkin teman-teman ada yang di LTO 4 ya atau di LTO. Terus pengangkatan fungsional saya di KPP Makassar Utara. KPP Makassar Utara sekitar 2 tahun setengah kalau nggak salah di situ. Terus saat ini di Direktorat. Ini saya setelah lulus dari S2 itu kan statusnya menjadi pelaksana lagi ya. Jadi saya dilantik ya. Jadi dilantik sendirian di Direktorat EP. Mungkin kalau secara mutasi mungkin ada beberapa teman-teman yang dari DJP ya. Itu saya tidak ada di SIKA. Jadi karena SK-nya sendiri sama pelantikannya sendiri. Gitu biodata saya. Mungkin ada pertanyaan? Oke, ada ya. Izin Pak. Ya. MECD itu apa ya Pak? Oh, Master of Economic of Development dari S2 UGM. Oke. Ya, Master of. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau melanjutkan Magister Penilaian, nah Magister Penilaian salah satunya ada di UGM ya, Magister Ekonomi Pembangunan. Nah, nanti lulusannya gelarnya itu Magister Economic of Development. Ya sebenarnya namanya Magister Ekonomi Bangunan ya. Tapi karena UGM ada kebijakan menggunakan terminologi bahasa Inggris ya digunakan. Oke, terus terkait dengan tata tertib kuliah. Jadi terus terang saya itu orangnya lebih santai. Jadi nggak terlalu banyak banyak peraturan atau apa. Karena saya tahu saya sudah 2 periode kuliah di STAN ya, baik dari D3 maupun dari D4. Nah itu kurang lebih tahu lah mana rasanya menjadi mahasiswa, terus gimana kalau dosennya itu nggak enak atau gimana. Ya, saya lebih santai ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan di kuliah ada pertanyaan atau misalnya materi mau diulang atau misalnya ada usulan terkait dengan kegiatan kuliah, silakan saja ya. Selama itu bisa saya akomodir itu it's okay ya. Termasuk kalau misalnya terkait jadwal dan macam-macam. Oke, terus terkait dengan nilai ya. Saya harapkan ya, saya berharap ya semuanya itu lulus ya. Jadi nanti sebisa mungkin saya itu tidak memberikan nilai jelek. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti saya akan komunikasi dengan PIC kelas untuk mendapatkan tugas tambahan. Itu ya, sebisa mungkin saudara lulus semua. Oke, itu terkait dengan biodata diri saya.
sebelum saya lanjutkan lagi, mungkin saya mau mengenal satu persatu ya dari teman-teman. Mungkin dari yang pertama, Mas Ahmad M. Nur Effendi. Hadir, Mas? Selamat sore, Pak. Sore. Kenalan nama sama asal nama, daerah asalnya, sama dulu di kantor mana. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad M. Nur Effendi, asal dari Rantau Prapat, Sumatera Utara, penempatan di KPP Pratama Rantau Prapat, Sumatera Utara dulunya, Pak. Begitu. Rantau Prapat itu mananya ini ya? Siantar? Rantau Prapat itu satu kanwilnya Siantar, Pak, di kanwil Sumut 2. Oh, berapa jam dari Siantar? Sekitaran 4-5 jam gitu, Pak. Tapi di Siantar itu ini nggak ada stasiunnya. Tapi kalau ke Rantau Prapat ada stasiunnya. Oh, ada ya? Searah sama Toba itu nggak? Beda arah, Pak. Itu Beda. yang ke arah Siantar, yang ke Toba. Oke. Terima kasih, Mas. Terus berikutnya Mas Aditya Nofrizal. Selamat sore, Pak. Sore. Perkenalkan, nama saya Aditya Nofrizal, bisa dipanggil Adit. Asal saya dari Semarang. Penempatan sebelumnya dari KPP Pratama. KPP Pratama mana, Mas? Iya, Pak. Mana KPP-nya? Di KPP Maros. Oh, Maros. Tahun berapa di Maros? Tahun 2018 sampai kemarin, Pak, 2022. Oh, sama udah pindah. Dulu Mbak Reni, nggak nemuin ya? Ya, Mbak Reni sama Mbak Tika. Terus ada lagi Arsenda sama Rio, Mas Rio. Ya, makasih, Mas. Terus berikutnya Akmal Khoiron. Ya, hadir, Pak. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, Akmal Khoiron dari Surabaya. Dulunya di KPP Pratama Surabaya Kerembangan. Oke, Mas. Terima kasih. Terus berikutnya Arifian Adi Nugroho. Hadir, Pak. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Arifian Adi Nugroho, panggilnya Fian, asal dari Kudus, penempatan terakhir KPP Pratama Bengkulu 2. Bengkulu 2, oke. Makasih, Mas. Berikutnya Dostua Ricardo Manik. Baik, Pak. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Dostua Ricardo Manik, dipanggil Dostua, asalnya dari Jambi, penempatan terakhir kemarin di KP2KP Muara Bulia di Jambi juga, Pak. Itu KPP mana itu? KPP Pratama Jambi Pelayangan. Oh, dia punya KPP 2KP ya? Kalau KPP-nya punya satu KP2KP, Pak. Oh, iya. Saya pernah ke Jambi itu ke Kuala Tungkal, tapi ST ya. Bukan SK. Iya. Jambi, bagus kotanya. Terima kasih, Mas. Siapa? Terus Emmanuel Riswanda. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kenalkan, Emmanuel Riswanda, asalnya Malang, Jawa Timur. Kantor terakhir di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Pak. Kanwil DJP Kalimantan Utara. Oh, nggak ada lokat-lokat Malangnya, Mas? Udah lumayan terlatih, Pak. Oh, Kalimantan Utara ya. Oke, makasih. Lanjut, Mas Faris Safri Iskandar. Padang 2 ya? Sama Mas Adit dulu. Oh, enggak ya? Padang 1 kan, Mas? Nilai? Oh, enggak ya? Bukan ya? Oke. Terima kasih, Mas. Terus Ferry Fadli. Hadir, Pak. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadli Kampung Bulon, biasa dipanggil Ferry, asal dari Pematang Siantar.
KPP terakhir di KPP Pratama Medan Polonia, Pak. Medan Polonia. Iya, Pak. Itu yang dekat apa pelabuhan tuh Medan Belawan ya? Medan Lawan, Pak. Iya, itu Polonia ya. Saya minggu lalu atau 2 minggu lalu itu ke Siantar. Mampir doang. Lewat doang. Situ ada kopi. Kopi apa itu namanya? Pak, gitu, Pak. Iya, itu enak banget kopinya. Sama ada jual roti, nah, lupa namanya. Roti ganda, Pak. Iya betul, enak gitu. Nanti teman-teman kalau mau main ke Siantar harus mampir ke situ. Oke, terus berikutnya Husnul Khotimah. Sore Pak, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah, biasanya dipanggil Ima. Asalnya dari Sukoharjo, terakhir penempatan di KP2 KP Polewali, Polewali di mana ya? di Sulawesi Barat Pak. Sulawesi. KPP-nya mana? KPP-nya Majene. Oh, Majene. Oh ya, agak tengah-tengah itu. Itu kalau apa namanya? Kalau ke bandara ke Mamuju ya berarti? Ke Makassar. Oh, ke Makassar malah. Oh iya. Oke, siap. Makasih, Mbak Ima. Terus selanjutnya Intan Janadia Baralaksana. Sore Pak, Sore. perkenalkan nama saya Intan Janadia Baralaksana, biasa dipanggil Intan dari Sidoarjo, dulunya di KPP Pratama Tanjung, Tanjung ya, Sulawesi Selatan ya. Kalimantan Selatan. Sorry. Kalimantan Selatan ya. Itu kalau nggak salah 2-3 jam dari Banjarmasin. Betul kan? 4-5 jam, Pak. Berarti ya, lebih jauh lagi berarti. Oke, makasih Mbak. Terus berikutnya Margaret VW Manik. Hadir Pak. Izin Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak. Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Margaret Veronica Windasari Manik, asal dari Toba, Sumatera Utara. Sebelumnya penempatan di KPP Pratama Pekanbaru, Sumatera. Pekanbaru Sumatera. Dari Toba, Iya. Mbak. Toba itu Iya, bukan Danau Toba itu bukan? Bukan Pak, dari kecamatan dari Porsea Pak. Oh, iya. Saya itu yang dari apa namanya? Kemarin dari Kanwil Sumut 2, terus kemarin main ke Toba. Bagus ternyata di sana. Iya, Untuk ST sekitar ya. 2 jam dari Toba. 2 jam ya. Oke, makasih. Kasih, Oke, Pak. selanjutnya Mewulandaria Sipahutar. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Mewulandari Sipahutar, panggilannya Mei, asalnya dari Riau. Kemarin penempatan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pekanbaru Tampan. Oke. Riau juga bagus. Saya beberapa kali ke sana terkait dengan banyak sawit di sana ya. Iya, Pak. Benar. Ya, kalau orang Riau dia harus paham sawit ya. Nanti mungkin Mbak Mei bisa menjelaskan kalau apa namanya pabrik kelapa sawit itu mesin dan peralatannya apa saja. Oke ya. Oke, makasih Mbak Mei. Terus berikutnya Melati Kusuma. Selamat sore Pak. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melati Kusuma, asal saya dari Bengkalis Riau, penempatan terakhir di KPP Pratama Batam Selatan. Batam Selatan. Kakapnya dulu Pak Imam itu Pak, yang sekarang di Sumut. Kakapnya dulu siapa? Terakhir saya itu dapat 2 kali Pak Denny sama Pak Bambang, Pak Denny Pak yang terakhir Pak. Iya, oke. Oke, makasih Mbak. Pak. Berikutnya Muhammad Iqbal. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, asal dari Buleleng, Bali. Penempatan di KPP Pratama Tambua terakhir sudah pindah di Kanwil DJP Nusa Tenggara. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Asli Bali berarti Mas? Ada darahnya sih Pak, cuma kalau secara tinggal saya baru 11 tahunan terakhir di Bali. 11 tahun itu baru berarti ya? Iya Pak, soalnya kan kalau dari umur setengahnya saya lebih lama di Bogor Pak.
Oke, Bali bagus, terus Nusa Tenggara juga bagus. Ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Pak. Berikutnya Putra Wahyu Suhendra. Perkenalkan Pak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Putra Wahyu Suhendra. Asal Bekasi, penempatan sebelumnya KPP Pratama Tanjung Redep, Pak. Tanjung Redep itu yang di apa namanya pulau itu sendiri bukan ya? Iya, yang di Pulau Tarakan, Pak. Oh iya, Pulau Tarakan ya. Saya sebenarnya dia nggak di Tanjung Redep kan? Sebenarnya nggak di Tanjung Redep, Pak. Iya, jadi lebih enak kan. Ada flight langsung kalau nggak salah dari Jakarta. Oh iya, enggak sih Pak. Oh enggak ya? Jarang-jarang Pak, jarang-jarang Pak. Transit dulu kalau nggak di Balikpapan, di Surabaya Pak. Oh, asalnya mana tadi Mas? Bekasi Pak. Oh Bekasi. Nah, Ya. Oke, siap. Makasih Mas. Terus Rehan Ade Suryadi. Perkenalkan Pak, nama saya Rehan Ade Suryadi. Saya dipanggil Rehan. Asal dari Malang, penempatan terakhir di KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 2. Kebun Jeruk 2. Dekat KPP DDP. Bukan Pak, kalau itu kan yang Bukan. kalau yang Kebun itu Jeruk KP1 ya? KRL Tanah Abang. Mana KRL Tanah Abang? Iya, stasiun KRL Tanah Abang, Pak. Oh, iya, lebih situ. Rumah saya dekat yang ini, Kebun Jeruk 1 berarti. Oh, itu yang itu Pak ya? Kenapa? Komplek Pajak Kembangan. Iya, sekitar situ. Oh, oke. Siap, makasih Mas. Selanjutnya Ronaldo Reformer Silitonga. Ya, selamat sore Pak Andika. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Ronaldo Reformer Silitonga, biasa dipanggil Aldo. Asal saya dari Depok, kantor terakhir di KPP Pratama Cibinong. Cibinong ya? Ya, Pak. Tahun berapa Cibinong? Dari 2018 Pak sampai 2022. Oh, sama Pak Bambang Wiono nggak kakaknya? Ya, Pak Bawi dulu sempat jadi ya, itu ya. dulu kasubdit saya itu baik orangnya. Pasti kalau itu diajari drone nantinya. Baik, bagus orang bapaknya. Oke, makasih Mas. Iya Pak. Terus Torik Maulisi Nazar. Oke Pak. Selamat sore Pak Andika. Selamat sore. Saya ingin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Torik Maulisi Nazar, asal dari Brebes Pak. Kalau kantor terakhir di Kanwil DJP Jawa Barat 1 di bidang PP. Kanwil Jabar 1 ya? Jabar 1 Pak. Jabar 1 ya di Bandung. Oke, makasih Mas. Terus berikutnya Ferinsa Briliana Susmawati. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ferinsa Briliana Susmawati, asalnya dari Surakarta. Penempatan terakhir di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Jakarta Kalideres. Surakartanya di Benar Surakarta. Solo Kota. Ya? Di dekat Manahan. Iya Pak. Oh iya. Solo juga bagus tuh. Terima kasih Mbak. Terus kasih, Pak. Yudi Susharyanto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Yudi Susharyanto, biasa dipanggil Yudi, asal dari Semarang, penempatan terakhir di KPP PM6. Makasih Pak. PM6 di komplek gitu ya? Ya, komplek Kalibata. Oke, terima kasih sudah perkenalan. Oke, mungkin saya lanjutkan ke materi tadi. Kok hilang ini saya? Sebentar ya, saya nyiapkan. Berarti ini semua dari DCP ya? Iya Pak. Oh ya, ini dulunya itu kelas yang diproyeksikan untuk menjadi fungsional penilai ya. Wah, kurang tahu itu Pak. Saudara masih berminat nggak sih? Jadi berminat Pak. Jadi saat ini di DJP itu lagi ini mengkaji kekurangan
fungsional penilai. Tapi senior-senior saudara masih ada yang belum diangkat ya. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Oke, jadi ini kegiatan kuliah kita selama 7 sampai 8. Saudara berapa sih? 7 atau 8? 7, Pak. 7 ya? Oh, nanti berarti dimundurkan. Jadi nanti selama 7 pertemuan itu sekitar 3 sampai 4 ya, sampai 4. 4 sampai 5 itu ceramah dan diskusi ya, kuliah biasa ya. Saudara cukup mendengarkan terus bertanya atau diskusi kalau misalnya ada pertanyaan ya. Sifatnya ceramah. Nah, nanti terus di 2 pertemuan terakhir ya, 2 atau 3 pertemuan terakhir nanti saudara akan dibagi ke beberapa kelompok mempresentasikan tugas ya. Nanti ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan ya. Minggu depan akan saya jelaskan tugasnya itu apa, dipresentasikan di pertemuan 6 sampai 7 gitu. Nah, untuk yang UTS ini itu ujiannya nanti terkait dengan teori-teori ya, masih terkait dengan teori-teori, belum bagaimana menilainya, terus cara menilai belum ya, itu di UTS. Jadi masih terkait dengan teori-teori, termasuk materinya ya, materinya nanti banyak ke teori-teori. Oh, ini pertemuan ke-8-nya itu ujian maksudnya. Nah, terus untuk setelah UTS atau sebelum ujian akhir semester sama ya, jadi nanti 3 atau 4 sampai 5 pertemuan itu sifatnya adalah ceramah. Terus nanti di 3 sampai 2 pertemuan terakhir itu nanti ada presentasi kelompok ya, ada tugasnya. Nah, untuk yang setelah UTS ini itu materinya sudah ke arah praktek ya, lebih ke arah praktek, bagaimana kita menilai kendaraan, bagaimana kita menilai misalnya kapal atau macam-macam ya. Nah, itu tiap-tiap kelompok mendapatkan tugas sendiri. Nah, nanti di ujian akhir tidak terlalu banyak teori di ujian akhirnya. Itu nanti banyak terkait dengan studi kasus ya, studi kasus penilaian mesin dan peralatan gitu. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, ini sejatinya awalnya kuliahnya offline ya, karena satu dan lain hal dari pihak kantor pusat tidak mengizinkan ada kuliah secara offline di jam kerja, maka dilakukan perkuliahan dengan metode daring ya. Nanti selama bulan Ramadan jadwalnya kita majukan pukul 16.30 ya, kurang lebih pukul 16.30 sampai pukul 18.00. Nah, nanti kalau setelah bulan Ramadan kita akan kembali ke jadwal ya semula di pukul 19.00. Oke, ini kegiatan perkuliahan. Terus kriteria penilaiannya, nanti kita ada UTS, terus ada UAS, sama aktivitas. Nah, bobotnya itu 30% UTS, 30% UAS, dan 40% aktivitas. Ya, aktivitas itu nanti ya termasuk salah satunya yaitu tugas kelompok yang saudara presentasikan nanti. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk ujian, saya berharap semuanya mendapatkan nilai bagus ya. Nanti kalau misalnya ada 1 atau 2 teman-teman ada yang nilainya kurang, itu nanti melalui PIC akan saya hubungi untuk mendapatkan tugas tambahan. Oke. Nah, berikutnya tadi yang aktivitas kan 40%. Nah, itu ada bobotnya lagi. Ya, yang 10% itu adalah kehadiran ya, dari 40% tadi, ya, 100%-nya itu.
10% itu kehadiran, terus 20% itu sikap dan partisipasi belajar, terus 40% itu penugasan baik mandiri maupun kelompok, sama ada nanti ada 1 kali kuis ya, atau yang ada. Nah, akan saya umumkan sorry, 1 minggu sebelumnya ya kalau misalnya ada kuis. Jadi saya tidak mengadakan kuis secara dadakan ya. Soalnya saya tahu dulu kalau ada dosen kalau ada ngasih kuis dadakan, waduh ini gimana. Gitu ya. Jadi akan saya umumkan seminggu sebelumnya kawan-kawan. Nanti pasti ada kuis 1 kali nanti sebelum UTS dan ada kuis lagi 1 kali setelah UTS nanti. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan penilaian sama jadwal kuliah kita. Oke, cukup ya. Oke, ini ada referensi yang digunakan dalam mata kuliah penilaian mesin dan peralatan. Ada apa namanya, KPI atau Kode Etik Penilaian Indonesia sama SPI di tahun 2018. Nah, itu beberapa materi saya kutip dari situ, sama kita mengacu juga pada SE 54 tahun 2012. Yang karena ini kebetulan dari DJP semua ya, jadi nanti kita akan sepenuhnya fokus terkait dengan penilaian untuk tujuan perpajakan. Gitu. Ada beberapa buku juga, ada buku Valuation of Plant and Machinery, sama The Appraisal of Real Estate. Tapi saya tidak menyarankan atau tidak mengharuskan saudara memiliki buku ini. Ya, saya memiliki buku ini. Nah, semua materi yang saya sampaikan itu ada di slide ya, semua materinya. Jadi itu sudah saya rangkum, baik itu dari SPI, baik itu dari beberapa peraturan atau beberapa buku. Jadi saudara cukup nanti mendapatkan slide yang dari saya. Itu. Oke, sebelum lupa saya mau share slide-nya ya. Nah, di chatbox sudah terkirim slide materinya. Jadi ada bagian 1 perkenalan sama gambaran perkuliahan, sama terus pengenalan dan karakteristik mesin dan peralatan, sama pengenalan penilaian mesin dan peralatan. Ini kita akan pelajari pada pertemuan yang pertama hari ini. Oke. Oke, ini materi yang pertama ya. Jadi pengenalan tentang karakteristik objek penilaian berupa mesin dan peralatan. Mungkin kalau terkait dengan properti, saudara sudah belajar banyak di materi-materi sebelumnya ya. Nah, kalau kita bicara properti, itu secara umum properti itu dibagi menjadi 4. Ya, ini saya mengacu pada SPI tahun 2018 ya. Kita mengenal yang pertama itu adalah istilah real property, terus yang kedua adalah istilah personal property, terus ada juga istilah badan usaha, sama hak kepemilikan finansial. Nah, ini secara umum klasifikasi properti itu seperti ini. Ada 4. Nah, real property itu apa? Jadi real property itu kalau misalnya kita mengacu pada SPI, ini adalah kepemilikan atas kepentingan hukum yang melekat pada real estate atau hubungan hukum penguasaan yuridis. Jadi kata kuncinya di sini. Dan melekat pada real estate. Nah, real estate itu adalah tanah dan bangunannya. Ya, jadi kalau misalnya tanah dan bangunan saja, itu namanya real estate. Tapi
tanah dan atau bangunan atau real estate tadi, kalau misalnya tertempeli oleh kepemilikan, di mana di situ ada kepentingan hukumnya, itu menjadi real property. Itu ya. Jadi apa namanya? Nanti ada juga istilah yang personal property ya. Ini yang real property. Ya contohnya rumah ya, terus rumah yang tersertifikat maksudnya, ya, sudah ada kepemilikan, terus gudang dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah personal property ya, personal property. Nah, berbeda dengan yang real property tadi. Nah, kalau yang personal property ini dia itu melekat ya, jadi melekat kepada yang real property tadi. Ya. Jadi personal property ini ada kepemilikan. Jadi ada kepemilikan di mana di situ ada kepentingan hukum dan dia melekat pada benda selain real estate. Jadi kalau real estate kan beda tadi. Real estate yang ada kepemilikannya menjadi real property. Ya, kalau misalnya selain real estate, dia menjadi personal property. Nah, personal property ini berwujud ya merepresentasikan kepentingan hukum pada suatu benda yang tidak melekat secara permanen pada real estate. Ya, jadi tidak melekat secara permanen. Nah, biasanya dijadikan dengan sifatnya yang dapat dipindahkan. Ya, dapat dipindahkan. Personal property. Nah, mesin dan peralatan itu adalah bagian dari personal property, di mana dia itu ada kepemilikan, jadi yang punya itu ada, terus ada bukti kepemilikannya, dan dia melekat kepada benda, ya melekat kepada benda. Ya biasanya itu ya bisa dia melekat kepada gedung misalnya, atau misalnya melekat kepada gudang, atau melekat kepada mesin lain gitu ya. Dan sifatnya dapat dipindahkan, bisa dijual belikan atau dipindahkan ke tempat lain. Gitu, personal property. Jadi mesin dan peralatan itu adalah bagian dari personal property. Nah, terus jenis properti yang ketiga yaitu perusahaan atau badan usaha. Ya, badan usaha ini adalah entitas komersial, industri, jasa, atau investasi yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, biasanya badan usaha itu bertujuan untuk mencari keuntungan. Ya, baik terkait dengan jual beli produk atau memberikan jasa. Nah, badan usaha ini bisa, kalau misalnya di Indonesia ya bisa bentuknya PT, CV, gitu ya. Koperasi itu merupakan badan usaha. Nah, kalau properti terkait dengan badan usaha, maka itu ada dua istilah yang biasa digunakan, yaitu istilah yang namanya operating company atau perusahaan operasional, ya, di mana biasanya entitas usaha itu untuk menjalankan suatu aktivitas ekonomi, ya, aktivitas ekonomi. Bisa menjual barang, ya, atau menjual produk, atau dia memberikan jasa, ya. Jadi kegiatan usaha itu perusahaan, ya secara umum tadi dia menjual atau apa? Kalau di istilah perpajakan itu menjalankan usaha, ada usaha sama memberikan jasa, gitu. Nah, terus ada istilah yang kedua yaitu going concern, ya. Jadi berkelanjutan, yaitu sebuah entitas itu diasumsikan dia terus melaksanakan kegiatan operasional, ya terus menerus berkelanjutan di masa depan. Jadi di mana badan usaha tersebut dibentuk tanpa ada maksud untuk menghentikannya atau melikuidasinya atau memperkecil usahanya. Gitu. Jadi dia diasumsikan dia going concern. Gitu. Ini yang properti yang ketiga. Terus berikutnya adalah hak kepemilikan finansial. Ya, kalau tadi di real
real property, nah, itu kan ada kepemilikan. Nah, kepemilikan itu bisa dibagi-bagi hak kepemilikannya. Ya. Nah, makanya muncul yang namanya ini hak kepemilikan finansial. Ya, HKF ini pada properti berasal dari pembagian secara hukum dari hak kepemilikan. Ya, pembagian dari hak kepemilikan. Misalnya apa? Ya, terkait dengan partnership, ya persekutuan, atau sindikasi, ya, build operating transfer, ya BOT, terkait dengan sewa juga, atau joint venture, gitu. Ya, intinya dia ada pembagian hak, gitu. Nah, bisa juga dari pemberian secara kontraktual hak opsi untuk membeli atau menjual properti. Jadi ada hak opsi. Nanti kalau misalnya sudah pernah belajar yang manajemen keuangan, ada namanya yang operating lease sama financial lease. Ya, di situ ada salah satunya yaitu ada hak opsi di situ. Gitu. Nah, atau bisa juga berasal dari pembentukan instrumen investasi. Ya, instrumen investasi. Ya, misalnya ada obligasi dan lain-lain gitu ya. Ini adalah hak kepemilikan finansial. Oke. Nah, kenapa penilai, saudara sebagai calon-calon penilai ini perlu memahami klasifikasi properti ya. Kenapa kita perlu memahami ini? Nah, yang pertama alasannya yaitu mengidentifikasi hak atas benda bergerak dan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap estimasi nilai total yang ditetapkan. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi properti itu dia tergolong apa ya, apakah dia itu tergolong personal property atau real property misalnya. Itu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, terus dari properti tersebut kita juga dapat mengidentifikasi pertimbangan atau pengaruhnya. Jadi pengaruhnya apa-apa yang mempengaruhi dari nilai properti tersebut. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kenapa kita perlu memahami klasifikasi tersebut, yaitu mempertimbangkan apakah aset tersebut dinilai sebagai bagian dari bisnis, ya. Ya, jadi bagian dari bisnis secara umum, atau aset tersebut dinilai sebagai aset terpisah. Ya, misalnya terkait dengan mesin. Ya, mesin itu dinilai secara keseluruhan aset mesin, ya, atau satu kesatuan mesin dalam gudang tersebut, atau dinilai per partisi, ya mesin 1, mesin 2 dan seterusnya. Gitu. Ya, kita perlu mempertimbangkan itu. Contoh lagi, misalnya di suatu gedung itu ada eskalator atau ada lift. Nah, penilaiannya dilakukan atas lift sebagai satu kesatuan gedung atau lift sebagai aset yang terpisah. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi itu. Nah, berikutnya, penilai seharusnya memiliki pemahaman mengenai kebiasaan setempat, ya, mengenai apakah suatu benda dianggap sebagai personal property atau sebagai real property. Itu. Nah, bisa jadi suatu benda itu, ya, kumpulan benda-benda ini awalnya adalah personal property. Ya, misalnya ada kayu, ya, terus ada genteng, terus ada batu bata, terus alat tukang. Nah, kalau ini dibikin gudang misalnya, nah, maka menjadi real property. Yang awalnya itu personal property, dia akan menjadi personal property. Nah, itu penilai harus bisa mengidentifikasi ya, dia masuk personal property maupun real property. Ya, kebiasaannya gimana? Kebiasaannya di
di setempat itu dia diperlakukan sebagai personal property atau di real property. Oke, mungkin ada pertanyaan atau diskusi terlebih dahulu, silakan. Ini tidak ada ya, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah definisi mesin dan peralatan. Jadi materi kita kan terkait dengan penilaian mesin dan peralatan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi atau mengerti ya apa sih mesin dan peralatan itu. Nah, kalau kita mengacu pada SPI ya, SPI, mesin dan peralatan adalah aset berwujud selain dari realty. Realty tadi yang ini ya, apa? Tanah bangunan. Di mana ya aset tersebut yaitu aset yang dimiliki untuk digunakan suatu produksi. Ya, biasanya digunakan untuk suatu produksi. Termasuk di situ konstruksi bangunan pendukung mesin dan mesin-mesin ya. Antara lain mesin individual atau sekelompok mesin, terus perlengkapan dagang, terus pengembangan atau penambahan oleh penyewa ya. Jadi yang merupakan bagian mesin gitu ya. Serta kategori aset lainnya yang sejenis ya. Jadi biasanya mesin dan peralatan ini digunakan untuk yang kegiatan produksi, termasuk di situ yang tadi konstruksi bangunan pendukung mesin. Itu adalah bagian dari mesin dan peralatan. Nah, yang kedua, dia merupakan aset berwujud di mana yang dimiliki suatu entitas untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Itu, ya. Ini digunakan, mesin dan peralatan itu digunakan untuk mengenerate keuntungan, ya baik itu untuk produksi, baik itu terkait dengan pemberian jasa, ya baik itu misalnya disewakan, ya intinya untuk menghasilkan. Ya kalau produksi misalnya mesin bubut, dia untuk memproduksi atau dia juga bisa untuk jasa juga ya, atau mesin press ya, TBS ya, itu kan dia untuk produksi nanti untuk memproduksi TBS dan seterusnya. Bisa juga untuk jasa ya, jadi mesin di situ digunakan untuk jasa ya, misalnya kendaraan ya, terus pesawat terbang, dia kan untuk jasa penerbangan yang ujungnya nanti akan mendapatkan keuntungan. Nah, bisa juga mesin itu untuk dia dimiliki suatu perusahaan atau perseorangan untuk disewakan, bisa juga. Atau bisa juga untuk tujuan administrasi, ya misalnya mesin ketik atau mesin komputer, mesin printer, ya itu untuk tujuan administrasi itu juga bisa. Nah, mesin dan peralatan ini diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode. Ya, selama lebih dari satu periode. Makanya kalau misalnya saudara lihat di laporan keuangan, ya, dia itu masuknya di ada mesin and equipment, ya, mesin and equipment di sini ada bagian tersendiri. Nah, terus di situ ada penyusutannya. Ya, karena kenapa ada penyusutannya? Karena dia diharapkan manfaatnya itu lebih dari satu periode, sehingga harus disusutkan. Gitu. Itu pengertian dari mesin. Nah, kita ada beberapa istilah, ya. Ada istilah pabrik, adalah istilah mesin, terus ada istilah peralatan. Nah, kalau pabrik atau plant itu adalah aset yang tergabung, ya, atau melekat tak terpisahkan dengan aset lainnya, ya, di mana di situ meliputi bangunan-bangunannya, terus mesin dan peralatan. Jadi gabungan, ya baik itu bangunan,
Terus mesin dan peralatan yang ada di situ, ya, atau yang melekat di situ, itu dinamakan pabrik. Jadi semuanya, itu, atau plant. Nah, terus di dalam pabrik tersebut itu ada mesinnya, mesin. Nah, mesin ini artinya yaitu mesin-mesin individual atau sekelompok mesin, ya bisa sendiri-sendiri, atau dia tuh sekelompok atau satu paket mesin itu. Mesin merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu, ya, dalam kaitannya suatu operasi perusahaan atau bisnis. Itu ya. Nah, bedanya dengan peralatan, peralatan itu digunakan untuk membantu operasional perusahaan. Ya, jadi peralatan itu supporting sebenarnya. Ya, bisa apa namanya? Dia tidak terlalu kompleks dibandingkan mesin, ya. Sebenarnya kalau secara pengertian yang di apa namanya? Di dunia ini ya, elektro misalnya atau dunia engineering, ya bisa jadi peralatan itu dikategorikan sebagai mesin juga, ya. Kenapa dia menjadi tersendiri? Peralatan itu biasanya tidak sekompleks mesin. Ya, walaupun dia ada mesinnya, tetapi tidak kompleks. Nah, kalau mesin itu lebih kompleks biasanya. Gitu. Nah, penggolongannya ini tidak diatur secara jelas, ya, tidak diatur secara jelas bahwa mesin itu seperti ini. Nah, tetapi untuk mengelompokkannya itu nanti saudara bisa menggunakan kalau mesin itu lebih kompleks, ya, kalau peralatan tidak terlalu kompleks. Gitu. Ya, contohnya kalau di pabrik itu ada kayak mesin utamanya, ya mesin pencetak apa gitu ya. Terus nanti ada peralatan pendukungnya, operasi ada genset, nah itu peralatan. Atau misalnya UPS, nah itu peralatannya yang untuk mendukung mesin tersebut. Itu ya, ini adalah istilah-istilah dalam mesin dan peralatan. Oke. Nah, berikutnya mesin dan peralatan itu mempunyai karakteristik, ya, ini karakteristik. Di mana yang pertama, mesin dan peralatan ini tergolong sebagai aset berwujud. Ya, dia merupakan aset berwujud. Jadi bisa dilihat, ya, dan bisa bisa dirasakan keberadaannya. Terus yang kedua, mesin dan peralatan ini pada umumnya dapat dipindahkan atau direlokasi. Jadi biasanya dia itu dapat dipindahkan. Walaupun sebenarnya kalau sudah ditaruh atau dilekatkan kepada suatu konstruksi atau bangunan, dia itu akan melekat lama, ya. Tapi sebenarnya dia bisa dipindahkan. Nah, terus yang berikutnya, aset berupa mesin dan peralatan ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan real estate secara umum. Real property maksudnya. Nah, dia lebih spesifik, ya, atau karena lebih kompleks ya, sehingga dia mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan real property secara umum. Gitu. Kalau real property kan ada tanah dan bangunan, ya, karakteristiknya kayak gitu aja. Gitu ya. Tidak terlalu banyak kompleksitas. Nah, tapi kalau misalnya mesin, itu lebih banyak kompleksitas. Nah, terus berikutnya, mesin dan peralatan yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda. Ya. Tergantung apakah mesin dan peralatan tersebut dinilai sebagai bagian dari satu kesatuan unit operasi. Ya, misalnya, mesin itu biasanya itu tidak berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Biasanya itu merupakan satu kesatuan operasi. Nah, kalau misalnya itu dinilai satu kesatuan operasi, bisa jadi nilainya itu berbeda dengan kalau dinilai sendiri. Gitu. Nah, terus bisa juga mesin itu berbeda nilainya kalau itu kita nilainya dengan asumsi mesin itu dinilai di tempat. Ya, di tempat itu artinya dia itu dengan asumsi mesin itu sudah dilekatkan di situ, sudah siap pakai, atau istilahnya adalah in situ, ya. Nanti saudara akan sering
mendengar ini in situ, artinya mesin itu dinilai pada saat mesin itu sudah melekat, baik itu melekat kepada mesin lain atau melekat pada bangunan. Atau mesin itu dengan asumsi ex situ, ya dipindahkan. Ya, dengan asumsi dia berdiri sendiri. Jadi belum melekat kepada mesin lain atau belum melekat pada konstruksi bangunan. Itu nilainya bisa jadi berbeda. Kenapa bisa jadi berbeda? Karena ada yang namanya biaya pemasangan di situ salah satunya yang membuat berbeda. Sehingga antara nilai in situ dengan ex situ bisa jadi berbeda. Gitu. Ini adalah karakteristik dari mesin dan peralatan. Nah, mesin dan peralatan ini dia masuk kategori apa sih? Kalau di awal tadi kan dia masuknya di kategori personal property. Ya, dia termasuk kategori personal property. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan real property seperti tanah atau bangunan. Ya, dia bisa dipindahkan dan lain-lain. Nah, selain itu, mesin dan peralatan ini dia termasuk dalam kategori investment property. Ya. Kenapa? Karena pada umumnya mesin dan peralatan ini digunakan atau dimiliki oleh suatu perusahaan atau orang pribadi, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan atau investasi. Gitu. Ya, dia tergolong atau termasuk di investment property. Itu ini terkait dengan kategori mesin dan peralatan. Oke, berikut ini adalah penggolongan mesin dan peralatan. Ya, ini yang pertama terkait dengan industri. Nanti di situ ada mesin dan peralatan industri umum, terus mesin dan peralatan terkait dengan pengolahan hasil pertanian atau perkebunan, atau bisa juga terkait dengan pertambangan. Nah, di situ karakteristiknya berbeda-beda. Itu nanti kalau saudara lihat yang samping ini, itu mesin dan peralatan sebelum saya jawab. Mungkin ada yang tahu ini apa kira-kira? Yang ini? Mesin apa kira-kira itu? Sawit bukan, Pak? Ya, untuk apa kira-kira? Untuk memisahkan brondolannya, Pak. Bisa permodalan kurang tepat, ya. Ya bisa-bisa juga, tapi bukan itu tujuannya. Refinery belum tadi. Buat meres kali, Pak. Buat meres. Belum diperas ini. Buat apa? Buat masaknya apa ya, Pak? Misahin minyak belum sampai misahin minyak. Buat mendidihkan merebus sawitnya, TBS. Iya, buat direbus ya. Jadi sawit itu tadi habis dari TBS, dari kebun, dan diangkut pakai truk, ditimbang, nah kemudian dimasukkan ke roli kayak kereta gitu. Nah kemudian direbus. Nah alatnya ini, ini nanti ada materi saya sampaikan terkait dengan industri kelapa sawit. Alat-alatnya. Boiler ya, Pak? Ya, boiler namanya. Boiler station. Ya, Mbak Mei ini yang dari ini ya tadi? Rio ya? Iya, Pak. Oh iya, pasti tahu kalau Rio. Oke. Terus berikutnya adalah transportasi. Ya, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Tuh. Terus penggolongan berikutnya telematika atau komunikasi. Di situ lingkupnya bisa pesawat telepon, radio, multimedia, ya. Terus pengolahan data, itu di situ komputer, teknologi informasi, server, gitu ya. Terus terkait dengan bangunan, ya bangunan ini adalah mesin atau peralatan yang melekat pada bangunan, atau dia itu untuk menunjang bangunan, ya instalasi
listrik misalnya, atau instalasi lift, eskalator, gitu, unit AC misalnya, atau penunjang bangunan lainnya. Terus ada juga dia itu mesin atau peralatan khusus ya terkait dengan alutsista, terkait dengan penelitian atau peralatan laboratorium, ya itu adalah mesin dan peralatan khusus, pengolahan. Oke, ada pertanyaan atau diskusi? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan. Oke, ya. Untuk yang menilai alutsista, yang jelas kita punya pendekatan. Kita harus tahu barangnya dulu apa. Ya, kita harus tahu barangnya dulu apa. Data-datanya sudah didapat. Ya, nilainya tidak. Cara menilainya ya tidak terlalu berbeda ya. Ya tinggal yang pertama, apakah ada data pasarnya? Kalau senjata pasti ada. Ya kan di situ ada pindad. Terus pesawat ada. Ya, mungkin di dalam negeri tidak ada yang jual belikan, tapi kalau di luar negeri ada. Itu. Apalagi tank ada, semuanya ada. Ya, jadi bisa menggunakan pendekatan data pasar. Bisa. Cuma memang untuk alutsista ini karena pasarnya itu nggak banyak ya, karena kan yang bisa membelikan hanya negara karena di keterbatasan atau kerahasiaan, sehingga yang menjadi effort itu adalah data pasarnya, yang menjadi data pasarnya. Ya terus terang saya belum pernah kalau menilai alutsista, tapi kalau menilai yang aset-aset yang khusus pernah ya khusus, tapi ya effortnya itu tadi yaitu data pasarnya. Ada lagi pertanyaan atau diskusi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Mi. Maaf sebelumnya aku mau nanya. Sebelumnya kan di slide itu ada bilang mesin dan peralatan yang sama dapat memiliki nilai yang berbeda tergantung apakah dinilai sebagai satu kesatuan operasi. Saya penasaran aja, Pak. Maksudnya filosofi dibalik kenapa harus dinilai sebagai satu kesatuan unit operasi itu, padahal kan ada banyak jenis mesinnya gitu ya, Pak. Kenapa digabung jadi satu? Kenapa harus dinilai sebagai satu kesatuan operasi? Kenapa beberapa mesin itu dinilai sebagai satu kesatuan? Oke, sebentar saya share. Masih loading. Oke. Bisa nggak sih? Bentar. Kok jadi semua nulis ya? Bentar. Tadi ada pertanyaan yang satu kesatuan operasi mana ya? Ini. Yang pertama untuk melakukan penilaian, terutama mesin, kita kan harus tahu penugasannya dulu. Ya, penugasannya dulu. Nah, kalau terkait dengan perpajakan mesin, biasanya itu terkait pengujian yang harga perolehan. Ya, harga perolehan. Nah, harga perolehan saya contohkan yaitu tadi yang sesuai gambar yang mesin boiler tadi, mesin boiler. Nah, mesin boiler ini, ya ini kan kalau pabrik dia itu pengadaan,
ya sesuai dengan kita nanya pabrik itu sepaket ya boiler untuk merebusnya sama trolinya ya, termasuk perlengkapan-perlengkapannya ya, ada di situ gensetnya misalnya atau mesin menjalankan trolinya atau misalnya pokoknya perlengkapan lainnya. Jadi satu kesatuan ya, sesuai dengan wawancara dari pihak pabriknya. Nah, karena dia di sini satu kesatuan, ya setelah kita mendapatkan penugasan, kita melakukan verifikasi. Nah, diperoleh informasi bahwa pembelian mesin boiler itu adalah dia itu satu kesatuan, maka kita tidak boleh menilainya itu per part. Ya, nanti data pasarnya yang saudara gunakan yaitu data pasar yang satu kesatuan ini. Nah, tadi kenapa itu bisa berbeda? Karena kalau kita nilainya per part, ya, misalnya troli kita nilai sendiri, terus tudung untuk anunya sendiri, terus nanti mesin untuk mendorong trolinya itu sendiri, bisa jadi hasil penilaiannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita menilai satu kesatuan, sehingga nilainya itu akan berbeda gitu. Ya kecuali kalau berdasarkan wawancara atau data dari perusahaan, belinya itu adalah per part gitu. Kita menilainya satu per satu berarti kalau seperti itu. Begitu. Filosofinya seperti itu. Gitu. Jadi kita mulai dari penugasannya apa, terus kita kumpulkan data-data pendukungnya. Makanya kalau saudara lihat tahapan penilaian, itu kita tidak langsung menetapkan menggunakan pendekatan apa. Jadi kita harus kumpulkan datanya terlebih dahulu. Baru nanti di tahap akhir, ya sebelum kita menganalisis, itu adalah pendekatan yang sesuai apa. Gitu. Terus caranya bagaimana. Itu salah satunya yaitu untuk menentukan kalau terkait mesin ya, mesin itu dinilai satu kesatuan atau dinilai terpisah. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Tadi yang resen silakan. Izin bertanya Pak. Jadi terkait dengan perbedaan antara plan sama saya masih bingung untuk yang dimaksud plan ini sendiri merujuknya kemana Pak? Kalau misalkan didefinisikan plan ini aset yang melekat yang meliputi bangunan-bangunan khusus termasuk di dalamnya mesin dan peralatan. Nah, kalau misalkan dia itu melekat terus kan gini, misalkan terkait dengan saya contohkan satu pabrik di sekitar Coconut gitu ya. Nah di situ kan dia ada mulai dari mesin pillernya, kemudian mulai dari ekstraktornya sampai conveyor dan sebagainya. Itu kan sebenarnya per partnya itu dia termasuk mesin nih kalau berdasarkan definisi. Betul, ya. Nah kalau misalkan mesinnya kita keluarkan, yang melekat di situ kan tinggal gedung pabriknya aja. Nah kalau gedung pabrik kan sebenarnya masuknya ke bangunan, bukan termasuk ke personal propertinya, tapi ke bangunan. Plannya ini ke mananya Pak? Apakah ketika mesin ini dinilai sebagai satu kesatuan pabrik, satu line production, dia jadi plan, atau seperti apa yang dimaksud melekat di situ? Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, yang dimaksud pabrik ini, kalau kita lihat kita baca lagi, aset yang tergabung atau melekat tak terpisahkan dengan aset lainnya, dan dapat meliputi bangunan-bangunan khusus, mesin, dan peralatan. Nah, kalau mengacu pada pengertian ini, maka yang dimaksud plan ini bisa jadi dia kumpulan mesin-mesin doang, ya. Jadi mesin terus bangunan semuanya, ya, bangunan semuanya yang tergabung dari produksi awal sampai seterusnya sampai akhir. Nah, tergabung semua itu namanya plant, ya pabrik. Ya, kalau misalnya kita mengacu pada pabrik kelapa sawit misalnya ya, atau PKS, maka yang dimaksud dengan pabrik ini bangunannya dan semua mesin dan peralatan yang ada di dalamnya. Itu. Nah, tapi kalau kita extraction, benar tadi, kalau kita extraction, misalnya mesin dan peralatannya dikeluarkan.
Nah, maka jadinya gudang. Gitu. Jadi bukan pabrik lagi. Ya, jadi kayak bangunan real property jadinya. Gitu. Bisa jadi plan ini tidak ada kayak bangunan gedungnya. Ya, tidak ada bangunan. Kalau misalnya saudara pernah lihat PLTU, ya, PLTU itu tidak ada menutup semua mesin-mesinnya. Ya dia kayak semi terbuka, walaupun sebenarnya ada bagian kecil di bawah kayak gudang kecil gitu ya. Tapi secara keseluruhan PLTU itu adalah pabrik, gitu atau plant. Gitu. Nah di dalam plant itu ada bangunan-bangunannya, ada mesin dan peralatan. Ini intinya plant pabrik ini dia gabungan bangunan, mesin dan peralatan menjadi plant. Gitu Mas. Oke, ada lagi silakan. Ya Pak, saya mau bertanya. Silakan. Sebenarnya ini kan namanya mesin dan peralatan ya Pak. Tadi perbedaannya kayak mesin itu operasi utamanya, kalau peralatan itu supporting. Betul. Saya penasaran apakah saat kita menilai suatu mesin kan satu mesin itu perlu diidentifikasi nggak itu mesin atau peralatan, apakah akan mempengaruhi hasil nilai akhirnya gitu atau proses penilaian? Oke. Bagus juga pertanyaannya. Nah, salah satu tahap melakukan penilaian mesin, terutama yang mesin dalam suatu pabrik ya, kita harus mengidentifikasi dulu. Ya, mengidentifikasi atau mengelompokkan. Ya, setelah identifikasi ya. Terus selanjutnya itu dikelompokkan. Mana yang dia itu mesin, yang benar-benar mesin untuk produksi, mana yang alat-alat pendukungnya. Ya, kenapa harus dikelompokkan itu? Karena nanti supaya kita mudah untuk depresiasinya, ya, menentukan depresiasi. Karena depresiasi dari mesin, ya, atau umur manfaat dari mesin itu biasanya lebih lama dibandingkan dengan peralatan. Biasanya ya, tapi bisa jadi berbeda. Tetapi peralatan ini memiliki karakteristik yang lebih mudah untuk diidentifikasi, ya, karena dia sifatnya itu lebih umum, ya, kayak genset gitu ya. Terus ya kayak mesin printer gitu. Jadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Sehingga kita kelompokkan menjadi peralatan sendiri. Nah, kalau mesin biasanya lebih spesifik. Nah, mesin ini biasanya umurnya atau penyusutannya karakteristiknya berbeda-beda setiap jenis mesin, sehingga harus dikelompokkan sendiri ke bagian mesin. Nah, tapi cara menilainya secara umum sama, ya, tergantung pendekatan apa yang digunakan. Secara umum sama, cuma dikelompokkan supaya mempermudah penyusutannya saja nanti di akhirnya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, berikutnya adalah ini masih pengenalan ya, pengenalan penilaian mesin dan peralatan. Ya belum caranya ya, belum caranya. Ini baru pengenalan. Sebenarnya ini untuk pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Kenapa disampaikan di pertemuan sekarang? Karena nanti kan di 2 pertemuan terakhir, saudara ada presentasi sehingga ada beberapa materi yang saya padatkan. Nah, dalam melakukan penilaian mesin dan peralatan, ya, maka penilai harus tahu dulu nilai yang dihasilkan atau dasar nilainya itu nilai apa. Ya, secara umum nilainya itu bisa nilai pasar atau selain nilai pasar. Gitu. Nah, penentuan dasar nilai ini tergantung pada tujuan penilaian. Gitu. Nah, kalau untuk tujuan perpajakan itu kita mengacunya pada
PMK 79 tahun 2023. Jadi di PMK 79 ini tujuan perpajakan ya. Itu nilainya itu ya dikenalnya hanya nilai. Ya, nilainya itu nanti tujuannya untuk apa? Misalnya terkait dengan pengujian pasal 10 ayat 1 terkait hubungan istimewa, atau juga pengujian nilai pasar sesuai dengan 10 ayat 3. Jadi tidak secara spesifik dia itu selalu menggunakan nilai pasar. Ya, tujuannya itu mengacu pada tujuan yang ada di PMK 79 tahun 2023. Nah, yang saya jelaskan ini itu terkait dengan penilaian secara umum, ya, karena ini mengacu pada SPI-nya. Jadi dasar nilai yang digunakan adalah nilai pasar atau selain nilai pasar, tergantung tujuan penilaian. Nah, ini tujuan penilaian dan dasar nilai kalau kita rangkum berdasarkan SPI. Yang pertama adalah penilaian untuk kepentingan jual beli. Ya, berarti nanti kalau misalnya penilaian untuk tujuan kepentingan jual beli, maka dasar nilai yang digunakan ya bisa nilai pasar, nilai realisasi bersih, nilai scrap, ya, atau nilai sisa. Gitu ya. Terus yang kedua itu penilaian untuk kepentingan penjaminan hutang. Ya, itu menggunakan nilai pasar. Berikutnya, penilaian untuk kepentingan pelaporan keuangan. Ya, apakah di sektor privat, bisa juga sektor publik atau pemerintah. Ya, nilai bisa menggunakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada, atau nilai dalam penggunaan in use atau nilai wajarnya. Itu. Tergantung terminologi yang digunakan pada pelaporan keuangan, baik itu privat, publik, atau dalam rangka pemerintahan. Gitu. Ini menyesuaikan dengan standar-standar yang ada. Nah, ini adalah tujuan penilaian dan dasar penilaian. Nah, kalau untuk tujuan perpajakan, berarti kita mengacunya pada tadi nilai sesuai dengan yang ada di PMK 79 tahun 2023. Sudah tahu ya PMK 79 tahun 2023? Yaitu terkait dengan penilaian untuk tujuan perpajakan. Itu baru terbit di tahun kemarin. Oke, berikutnya dalam melakukan penilaian itu ada istilah yang namanya premis nilai. Nah, premis nilai itu asumsi. Nah, premis nilai ini dapat dibedakan berdasarkan antisipasi penggunaan mesin dan peralatan. Jadi dalam melakukan penilaian, penilai itu biasanya mendeklar. Ya, misalnya mesin dan peralatan ini diasumsikan dinilai dalam keadaan untuk dipindahkan atau dalam keadaan penggunaan yang ada atau in situ. Karena nilainya bisa jadi berbeda di situ. Ya, bisa untuk dipindahkan atau untuk penggunaan yang ada atau dalam rangka likuidasi. Nah, berikut ini adalah definisi nilai, ini dari SPI. Saya kira sudah paham semua ya, ini di dasar-dasar penilaian kalau nggak salah. Ini nilai pasar itu adalah estimasi sejumlah uang, ya, gitulah pokoknya. Ya, bebas ikatan, terus pemasarannya layak, kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman, kehati-hatian, dan tanpa paksaan. Itu ini ya, ini definisi umum aja. Terus definisi biaya reproduksi baru, terus biaya penggantian baru. Saya kira udah jelas semua ya. Kalau reproduksi baru berarti barangnya itu atau kita itu seolah-olah membikin atau mengeluarkan biaya dengan spesifikasi yang sama atau identik dengan properti yang dinilai. Ya, identik atau sama. Nah, kalau penggantian, nah, biasanya ada komponen-komponen yang dia itu saat ini sudah tidak ada lagi. Makanya kita menggunakan biaya atau barang yang dia itu setara, ya, tidak harus sama, ya, tapi dia setara dengan properti yang akan kita nilai. Saya kira itu sudah saudara pelajari di awal-awal.
Nah, dalam melakukan penilaian, itu adalah data masukan. Ada data masukan atau valuation input ya. Nah, secara umum nilai itu kan yang dihasilkan adalah nilai pasar ya. Secara umum kan nilai pasar. Di mana jenis data-data masukannya atau data-data yang digunakan itu harus mencerminkan nilai pasar. Nah, berbagai pendekatan dan metode dapat digunakan untuk memperoleh indikasi nilai pasar, asal menggunakan data yang berasal dari pasar. Dia menggunakan data yang berasal dari pasar. Nah, pendekatan pasar ini ditentukan oleh penggunaan data masukan yang berasal dari pasar. Jadi kalau misalnya menggunakan pendekatan pasar atau menggunakan pendekatan data pasar, maka data-data yang digunakan atau misalnya data-data pembandingnya itu berasal dari pasar, sehingga nilai nanti yang akan dihasilkan itu menjadi nilai pasar. Nah, terus berikutnya, kalau kita misalnya menggunakan pendekatan pendapatan, maka harus diterapkan data masukan dan asumsi yang digunakan oleh pelaku pasar. Yang misalnya terkait dengan proyeksi yang digunakan, atau misalnya rate yang digunakan. Nah, itu harus mencerminkan pasar. Itu baru nanti hasilnya mencerminkan nilai pasar. Itu. Nah, kalau kita misalnya menggunakan pendekatan biaya, maka dalam analisisnya, baik analisis biaya maupun penyusutannya, itu berdasarkan pasar. Lazimnya itu bagaimana? Ya, pasar terkait dengan biaya-biaya berarti kita kan mengumpulkan data-data biaya yang dari pasarnya. Terus terkait dengan penyusutan, nah kita akan membandingkan penyusutannya kalau di pasaran itu seperti apa, berapa persen misalnya, atau dengan menggunakan apa. Ya, kalau dengan barang sejenis dan sebanding itu penyusutannya seperti apa. Jadi kita melihat dengan kondisi yang ada di pasar. Nah, data yang tersedia dan keadaan yang berkaitan dengan pasar untuk aset yang dinilai akan menentukan metode penilaian yang relevan dan tepat digunakan. Nah, jika berdasarkan data yang berasal dari pasar dan analisisnya tepat, sama pendekatan yang digunakan itu tepat, maka masing-masing pendekatan atau metode yang digunakan akan menghasilkan suatu indikasi nilai pasar. Biasanya tidak terlalu jauh dari berbagai pendekatan yang digunakan. Ini terkait dengan masukan penilaian. Ini masih umum-umum dulu ya, belum terkait dengan cara menilai mesin dan peralatan. Nah, properti terutama yang dalam hal ini adalah personal property, lebih spesifik lagi adalah mesin dan peralatan, itu dia mempunyai haknya, ya, mesin dan peralatan itu. Ada haknya. Nah, jadi kalau misalnya kita menilai mesin dan peralatan, kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti kepemilikannya. Nah, bukti-bukti kepemilikannya atau hak atas properti tadi itu didapat dari apa saja? Yang pertama bisa berasal dari dokumen kepemilikan. Ya, kalau kita nilai kendaraan, ya berarti kita kumpulkan BPKB-nya, dokumen kepemilikan. Bisa juga dari kontrak. Ya, kontrak. Ya bisa jadi mesin itu nggak ada dokumen kepemilikannya, nggak ada tanda kepemilikannya. Ya bisa juga menggunakan kontrak. Bisa juga menggunakan pengadaan atau pembeliannya atau invoice-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang pertama ini tidak didapatkan, maka bukti kepemilikan itu dapat diperoleh dengan meminta daftar aset tetapnya. Ya. Di dalam laporan keuangan itu kan ada aset tetap, ya, atau plant and equipment biasanya. Nah, itu kita minta daftarnya. Dia
namanya apa saja, diperoleh tahun berapa, dan seterusnya. Nah, bisa juga menggunakan surat keterangan dari pemilik properti, dari pemiliknya. Gitu. Nah, ini dapat digunakan juga. Atau bisa juga pakai surat representasi. Surat representasi itu ya kayak ya sebenarnya semacam surat pernyataan aja. Ini biasanya sebelum dilakukan penilaian, tapi bukan untuk penilaian perpajakan ya, penilaian secara umum ya. Nanti ada namanya surat representasi. Ya kayak menyebutkan properti-properti apa saja yang dilakukan penilaian. Nah, itu bisa mengganti dalam hal dokumen-dokumen tadi tidak didapatkan. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah penilai juga harus bisa mengidentifikasi unit penilaian. Ya, nilai part-part mana yang dilakukan penilaian. Nah, nilai suatu aset individu sering tergantung kepada aset terkait lainnya. Contohnya, sekelompok mesin dalam alur produksi atau perangkat lunak yang diperlukan untuk ini contoh ini deh. Misalnya sekelompok mesin ya dalam alur produksi, dia terkait satu sama lain. Ya. Terus tanah, bangunan, tanaman atau peralatan lainnya yang saling tergantung dalam suatu perusahaan. Ya, jadi satu kesatuan. Nah, jika diperlukan penilaian dari aset yang digunakan bersamaan dengan aset pelengkap atau terkait lainnya, adalah penting untuk secara jelas menetapkan unit penilaian. Jadi penilai harus bisa mengidentifikasi mana sih yang harus dilakukan penilaian. Whole semuanya atau dia bagian saja. Misalnya kalau misalnya dalam suatu pabrik ya misalnya 1 atau 2 mesin saja. Atau semua pabriknya. Gitu. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi berdasarkan penugasannya. Misalnya, kalau tentang perpajakan ya pasti nanti kita identifikasi dulu. Kalau kita menguji harga perolehan, nah, harga perolehan terkait dengan mesin yang mana? Semuanya kah atau hanya beberapa mesin? Nah, unit penilaian dapat terdiri dari aset tunggal yang tidak dapat dipisahkan atau sekelompok aset yang saling melengkapi. Tadi bisa 1 atau 2 aset atau sekelompok aset, ya, satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, jika unit penilaian terdiri dari jumlah aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau komponen yang dapat dinilai secara individu, ya, penjumlahan dari aset-aset individu, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau sebenarnya dia itu asetnya itu ini misalnya satu kesatuan, ya, tapi dia ada beberapa part. Ini kalau kita nilai satu persatu, ya, ini bisa jadi berbeda dari kalau kita menilai satu kesatuan. Gitu. Nah, bisa lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah. Ya, tergantung data yang tersedia. Gitu. Sehingga nanti penilai harus bisa mengidentifikasi dulu aset ini dinilai secara terpisah, satu satuan maksudnya, atau merupakan satu kesatuan dinilai semuanya. Gitu. Nah, biasanya hal-hal seperti ini itu didapatkan dari wawancara ya kunjungan. Jadi kita tanya belinya mesin ini terpisah atau satu kesatuan. Kalau satu kesatuan ya kita nilainya satu kesatuan. Gitu. Oke. Nah, dalam melakukan penilaian, terutama dalam tahap penyajian laporan penilaian, itu ada dikenal asumsi. Ya. Jadi ada asumsi khusus. Nah, asumsi ini adalah hal yang wajar diterima sebagai fakta. Nah, karena memang penilai itu memiliki beberapa keterbatasan, ya, atau penilai itu dia tidak bisa
mengundurkan waktu ya. Jadi kalau misalnya datanya di tahun 2020 misalnya, kan dia tidak bisa berada di tahun 2020 pada saat dia melakukan penilaian gitu. Nah, makanya munculnya asumsi-asumsi ini. Gitu. Nah, ada asumsi khusus, ada asumsi itu sendiri. Nah, kalau asumsi khusus ini adalah asumsi yang berbeda dari fakta yang sebenarnya pada tanggal penilaian. Nah, atau hal yang tidak akan dibuat oleh pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal penilaian. Nah, asumsi khusus ini sering digunakan untuk menggambarkan efek dari suatu situasi yang akan mempengaruhi nilai. Nah, contohnya, suatu properti yang sedang dibangun dinyatakan telah selesai pada tanggal penilaian. Ya, jadi dibikin asumsi bahwa properti ini telah selesai. Itu dicantumkan pada laporan penilaian maksudnya. Nah, atau bisa juga suatu kontrak spesifik pada tanggal penilaian belum diselesaikan. Itu juga harus dicantumkan. Nah, kalau ini contoh asumsi bahwa mesin dan peralatan umumnya dapat dipindahkan dan mempunyai beragam karakteristik. Maka penerapan nilai pasar membutuhkan asumsi yang sesuai dengan yang menjelaskan status dan kondisi aset yang ditawarkan di pasar. Ya, biasanya di laporan penilaian itu disebutkan bahwa nilai yang dihasilkan itu sudah mencerminkan kondisi pasar, ya, sesuai dengan penawaran. Gitu. Ada pencantuman itu. Nah, terus faktor-faktor seperti keterbatasan sumber bahan baku, usia bangunan yang terbatas, atau masa penggunaan tanah dan bangunan yang terbatas dari suatu pabrik, atau terkait dengan larangan pemerintah, atau bisa juga dampak lingkungan, di mana dia itu mempengaruhi cukup signifikan dari nilai mesin, itu harus dibikin asumsinya, ya. Jadi faktor-faktor tersebut perlu diperhitungkan oleh penilai dan asumsi-asumsi yang perlu atau dia harus dibuat, gitu. Ya itu tadi, kenapa kita memerlukan asumsi-asumsi ini? Karena ya keterbatasan, misalnya dalam data atau verifikasi terkait dengan mesin dan peralatan tersebut. Oke. Nah, ini contoh asumsi, ya. Mesin dan peralatan dinilai sebagai satu kesatuan. Ya, apakah itu di tempat atau mesin dan peralatan itu bisa juga bagian dari bisnis yang berjalan. Jadi dia satu kesatuan. Nah, bisa juga mesin itu dinilai satu kesatuan, tetapi diasumsikan bahwa bisnisnya itu akan berhenti setelah itu. Itu juga bisa seperti itu. Nah, bisa juga mesin dan peralatan ini dinilai dalam komponen terpisah. Ya, misalnya untuk dipindahkan atau dijual atau gitu ya. Jadi dia dinilai secara terpisah. Jadi tidak bagian satu kesatuan di situ. Ini contoh asumsi. Nah, ini hal-hal seperti ini itu dicantumkan pada laporan penilaian. Oke. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi? Silakan. Materinya udah selesai. Ya silakan Mas Putra. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Itu tadi yang ke slide yang terakhir yang terkait di asumsi yang bisnisnya sedang berjalan sama bisnisnya tidak berjalan atau dipindah. Tadi kan kalau misalnya untuk dipindahkan kan nanti ada pengaruh terkait biaya transportasinya, Pak. Ya, atau pemasangan. Atau pemasangan. Itu terus kalau misalnya maksudnya bisnis berjalan atau tidak berjalan itu terkait masa manfaat mesinnya, Pak. Maksudnya kan kalau dia nggak jalan kan atau tergantung penyusutan atau gimana itu, Pak? Nah, sebenarnya kalau secara nilai dan cara penilaiannya itu sama caranya. Ya mesinnya kan dia umur manfaatnya tetap sama antara bisnis itu berjalan maupun bisnis dihentikan. Nah, yang membedakan yaitu tadi asumsinya.
ya. Jadi kita itu men-state bahwa ini itu dinilai sebagai bagian bisnis yang berjalan. Nah, kalau misalnya bisnis berhenti, kalau misalnya untuk likuidasi dan lain-lain, ya untuk bisnis berhenti. Ya secara nilai sama cara menghitungnya. Tidak ada yang Tidak ya ada hanya tidak ada asumsi yang pengaruh dicantumkan saja. nilainya, Pak? Oh, tidak ada Gimana? pengaruh terhadap nilainya ya, Pak? Ya? Tidak ada pengaruh terhadap nilainya. Gitu. Terima kasih, Pak. Jadi hanya dicantumkan aja bahwa nanti pembaca laporan penilaian bahwa tahu, oh ini penggunaan laporan penilaiannya digunakan untuk bisnis yang sudah berhenti. Gitu. Terkait dengan penggunaannya afternya itu. Oh, terima kasih, Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Izin Pak, bertanya kalau Ya, silakan. terkait dengan yang hak atas propertinya tadi Pak. Dari pengalaman saya ada beberapa kasus ketika properti itu kan perlengkapan sebenarnya, perlengkapan atau mesinnya itu bukan dimiliki mereka sendiri, biasanya kan sewa atau seperti apa gitu yang bukan mereka beli sendiri. Nah, itu untuk memisahkan dengan mesin-mesin yang memang mereka miliki itu seperti apa, dan kemudian ketika kita melakukan penilaian atas kayak tadi satu line production dan sebagian ada mesin yang statusnya sewa, nah itu nilai yang kita berikan terhadap mesin-mesin yang disewa itu seperti apa? Oke, baik. Yang pertama, kalau untuk sewa, otomatis kita tidak mendapatkan dokumen kepemilikan nih. Berarti kita bisa menggunakan kontrak, ya kontrak kerjasama atau kontrak sewa antara perusahaan dengan perusahaan yang punya mesin tadi, ya bisa kontrak. Nah, untuk penilaiannya, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan penilaiannya untuk apa. Ya, apakah kita menguji kewajaran atas sewa tadi atau kewajaran dari nilai perolehan mesin tadi? Nah, kita tidak mungkin menguji ya kalau terkait perpajakan ya. Semua mesin ya jadi dinilai secara keseluruhan, tapi ada satu asetnya yaitu sewa. Ya kan aset sewa berarti kan bukan milik kita. Ya, berarti itu tidak dihitung itu ya. Jadi kalau misalnya satu kesatuan pabrik ya berarti nanti diekskludkan yang aset-aset yang dimana dia itu murni sewa ya, bukan yang sewa dengan opsi ya. Jadi yang murni sewa. Sewa berarti kan dia secara dalam tanda kutip dia bukan milik dia. Gitu. Nah, yang bisa dilakukan penilaian kalau misalnya satu kesatuan mesin ya berarti mesin yang hanya menjadi kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya kalau sewa tadi itu penilaiannya itu hanya properti atas sewanya saja. Ya, untuk kalau perpajakan berarti pengujian kewajaran atas sewa mesin tersebut. Atau bagi yang memiliki mesin, ya kewajaran perolehan atas mesin yang disewakan tersebut. Begitu, Mas. Izin lagi, berarti kalau misalkan kasusnya kita misalkan terkait dengan walaupun dia satu line production satuan tadi dengan semua mesinnya, tapi dia statusnya sewa kan dia harus dikeluarkan nih. Berarti nanti akan mempengaruhi ke berarti nilai mesinnya itu kita lihat satu individual berarti ya, nggak bisa satu kesatuan lagi berarti Pak? Nggak bisa satu kesatuan lagi. Tapi kembali lagi tujuan penugasannya itu apa dulu? Yang dia itu menilai satu kesatuan tadi itu untuk apa gitu. Ya berarti kan kemungkinan terkait dengan penyusutan. Ya, penyusutan berarti kan kalau penyusutan itu yang dinilai kan kewajaran perolehan. Nah, kewajaran perolehan nggak mungkin kan perolehan yang atas yang properti yang disewa tadi. Sehingga harus dikeluarkan. Kalau misalkan Pak ekstraksinya itu kita lakukan, misalkan kita hitung dulu satu kesatuan nih. Terus di situ kita identifikasi, oh ternyata mesin yang A, B, C, D ini sewa.
Nah, dari setelah kita dapat nilai satu kesatuan, baru kita keluarkan sesuai dengan nilai mesin masing-masing itu diperkenankan nggak kalau Bisa juga, bisa juga seperti itu. Ya. Betul. Biasanya kalau yang seperti itu bukan mesin utama ya, tapi ada memungkinkan ya. Yang sewa itu biasanya kayak penunjangnya, ya, perlengkapan ya, genset atau mesin pendorong gitu ya. Jadi yang menunjang dari mesin utama. Kalau mesin utama itu sudah satu kesatuan biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kondisi yang seperti itu tadi. Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Silakan selanjutnya Mas Iqbal. Izin Pak, mau bertanya terkait data masukan penilaian. Berkaitan dengan pendekatan pasar yang ditentukan itu kan dia intinya data masukan itu berasal dari pasar. Nah, terkait dengan mesin dan peralatan ini, dalam definisi pencarian data pasar itu, apakah biasanya ada ketentuan khusus Pak? Misalnya mungkin kalau mesinnya dibuatnya dari Jepang, kita harus nyari Jepang juga, atau kalau misalnya mesinnya dibuat dari Indonesia, itu cuma bisa pakai Indonesia atau bagaimana Pak? Oke. Kalau terkait dengan data pasar, ya ini pengalamannya ya, apa namanya, yang pernah saya lakukan ya. Jadi mungkin nanti saudara kalau misalnya jadi penilai akan menemui ya. Kalau kita masuk ke suatu pabrik, misalnya disuruh nilai mesin A, B, dan C gitu ya. Kita mungkin akan bingung, waduh mesin ini kayaknya nggak ada nih data pasarnya ini. Ini khusus ya. Terus kita wawancara ke wajib pajaknya, oh ini kita mesinnya itu custom Pak, gitu. Nggak ada data pembandingnya. Nah, mesin itu ya secara umum tidak ada yang custom, yang murni benar-benar custom. Dia pasti ada dijual yang kondisi yang sama seperti itu. Gitu. Ya sebelum jawab pertanyaannya. Jadi dia itu mesin itu walaupun dibilangnya custom, dia itu tidak ada yang murni custom. Dia pasti dari pabrikannya itu sudah ada. Ya mungkin customnya terkait dengan dia bentuknya miring ke kanan atau miring ke kiri gitu aja. Jadi untuk menyesuaikan kondisi dari layout di pabriknya gitu aja. Tapi kalau murni custom dia tidak ada. Nah, makanya kita harus mencari data pembanding. Ya, data pembanding. Data pembanding kalau misalnya mesin berarti yang pertama mesin itu ada dijual bebas di Indonesia atau tidak. Gitu. Nah, kalau ada, ya gunakan data yang ada di Indonesia. Atau paling enggak kita bertanya dulu, ini dibelinya dari mana. Gitu. Nah, kalau mesin-mesin yang aneh-aneh tadi, biasanya itu dari luar negeri. Ya, banyak kok data pembanding dari luar negeri ya. Jadi pertanyaannya, apakah dia harus dari negara yang sama? Ya, sebisa mungkin iya. Ya, karena kan kita harus memenuhi kriteria yang sebanding dan sejenis. Jadi dia sebisa mungkin iya. Nah, kalau misalnya tidak ada, ya bisa dari negara lain dengan spesifikasi yang sama. Gitu. Gitu Mas. Pasti ada mesinnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya Pak, melanjutkan pertanyaannya Mas Iqbal tadi Pak. Ya, silakan. Jadi kalau kasus ketika kemarin saya magang itu kan ketika di PKL, ketika terkait dengan data masukan penilaian khususnya dari data pasar itu, kalau misalkan kita di KJPP, mereka itu acuannya kan di KEPI dan SPI. Nah, mereka itu misalkan terkait dengan berkaca dari properti sederhana ya. Nah, data pembanding mereka, data pasar mereka itu harus benar-benar identik. Nah, sedangkan kalau di penilaian tujuan perpajakan kan kita pakai kata sebanding. Tapi kalau di KEPI SPI mereka pakainya identik. Nah, untuk mesin itu sendiri apakah benar-benar harus identik kalau misalkan di tujuan perpajakan atau
ya at least dibanding kemudian kita lakukan adjustment atau seperti apa Pak untuk data masukan itu? Ya, baik. Ya sebenarnya identik sama sejenis itu hampir sama kan sebenarnya. Ya, yang pasti harus dicari yaitu yang identik terlebih dahulu, identik atau sejenis dulu. Dia harus ditemukan dulu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mencari data pasar yang dia itu yang identik atau yang sejenis tadi. Ya, terserah apa namanya menggunakan istilah yang mana. Intinya kita mencari data pasar yang sebisa mungkin itu sama, gitu, sama dengan objek yang kita nilai. Nah, kalau misalnya itu terkendala, ya misalnya terkait dengan akses data atau misalnya terkait dengan informasi yang cukup tertutup, ya kita bisa menggunakan data yang sebanding tadi. Jadi dia kayak semacam kayak kualitasnya saja, kualitas data pasarnya saja yang membedakan. Ya, tapi prioritas utama ya tadi yang identik atau yang sebanding sejenis itu yang digunakan. Ya itu tadi karena keterbatasan ya kita mau nggak mau kan harus menggunakan data-data yang ada, terutama kalau tujuan perpajakan karena akses di kita di DJP itu kan terbatas aksesnya, berbeda dengan yang di KJPP. KJPP bisa jadi dia itu malah difasilitasi oleh si pemberi tugas. Data pembandingnya ini loh. Itu atau laporan proyeksi misalnya atau laporan perolehan atau data-data perolehan itu diberikan semua. Gitu. Karena kan semacam kayak membantu gitu ya mereka. Nah, kalau di perpajakan kita harus mencari sendiri. Nah, itu yang effortnya di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendapatkan data yang identik atau yang sebanding tadi. Begitu, Mas. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan ya. Atau Mbak Mei mau bertanya tadi? Izin nanya Pak, saya baru dengar kalau yang premis nilai untuk dipindahkan. Saya belum pernah dapat pembelajaran ini sebelumnya. Itu maksudnya gimana ya Pak, premis nilai untuk dipindahkan? Dipindahkan itu maksudnya gini. Contohnya mesin A ya. Mesin A itu disuruh nilai, ya, ada penugasan nilai. Nah, mesin ini dinilainya itu dalam hal untuk dijual belikan saja, dipindahkan. Perusahaan A ke perusahaan B. Artinya tidak untuk dipasangkan. Nah, yang membedakan nanti itu adalah biaya pemasangannya. Nah, jadi kita tidak memperhitungkan biaya pemasangannya. Salah satu komponennya itu biaya pemasangannya. Nah, itu berarti ya cukup kita menilai nilai dari mesin itu saja. Tidak sampai mesin itu siap untuk digunakan. Ada biaya pemasangan, terus ada biaya kayak pengujian dan lain-lain gitu. Itu, Mbak. Kayak misalnya kayak ngeimpor mesin bekas dari Cina gitu misalnya. Ya, tapi ya hanya sampai barangnya sampai saja. Nah, tapi tidak untuk sampai dipasang dan diuji, dipakai gitu. Baik Pak, makasih. Oke. Kalau nggak ada, tadi absen sudah ya. Tolong diingatkan ya, saya kalau lupa absen. Nanti jadi saya tinggal buka kuliahnya aja di portalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kuliah pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu ya, Rabu minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya. Selamat berbuka puasa. Belum. Recordnya nyampe berapa lama, Riz? Dapat nge-record sampai berapa lama?
Oh ya wes, di